Shalom jemaat sekalian, hari ini kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari bersama kita akan memulai ibadah hari ini di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dan turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian dari KPPK 16. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Kau pimpin setiap atas kami Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Kau yang sertai kami, Kau yang jamah kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian, pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulia-Nya. Di dalam terang kemuliaan-Nya, dunia akan menjadi hampa. Intro. Bait pertama. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah jamatmu, hidupmu kan bahagia.
Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengakui segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak menemui Engkau. Pikiran kami, perbuatan kami ya Tuhan, perkataan kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami bukannya memuliakan Tuhan dengan perkataan kami bukannya memuliakan Tuhan melalui pikiran kami memuliakan Tuhan seharusnya dengan perbuatan kami justru ya Tuhan banyak menyakiti hati Tuhan, kami banyak melukai hati sesama kami ya Tuhan. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan segala pelanggaran kami. Sucikanlah kami ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Janganlah Engkau mengambil roh-Mu daripada kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak mengulangi akan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami tidak mengulangi akan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu tahun 2021 ini kami lebih memuliakan Tuhan. Kami lebih lagi ya Tuhan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah berita anugerah daripada Tuhan. Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Tetap bangkit berdiri, bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian dari KPPK 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Bait kedua. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga Kau pelihara, aku di
antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami bisa bersama-sama punya waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Engkau pakai untuk menjadi penyambung lidah Allah kepada setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur kita dapat memasuki minggu pertama di tahun baru, tahun 2021, semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang pemuda yang sejak usia 17 tahun, ia menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan dengan segala talenta-talenta yang dia miliki, secara khusus dalam bidang seni musik. Oleh karena itu, ia menjadi seorang pemusik gereja di usia mudanya. Dan saudara-saudara, ia menjadi seorang seniman terkenal di masanya. Karya-karyanya dan apa yang dia lakukan sungguh-sungguh membuat orang takjub. Sang anak muda ini, saudara-saudara, kemudian menemukan seorang gadis yang ia cintai dan kemudian ia menikah dengan anak gadis itu. Saudara-saudari, selama bertahun-tahun mereka menikah dan kemudian mereka melayani bersama, mengabarkan Injil, berkeliling kemana-mana untuk mengabarkan Injil melalui karya-karya mereka. Sungguh hebat dan luar biasa Tuhan terus bersama dengan kedua pasangan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi keadaan tidak selalu baik saudara-saudara. Konflik keluarga menjadi hal yang terjadi juga di dalam kehidupan para pelayan Tuhan ini. Tetapi sang istri ini kemudian kecewa dengan keadaan keluarganya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menikah dengan seorang pelayan Tuhan itu tidak mudah. Dan itu membuat dia merasa frustrasi dengan keluarga yang sedang dia bangun itu, saudara-saudara. Konflik itu, kekecewaan itu akhirnya berujung pada perceraian, saudara-saudara. Ia mengatakan kepada suaminya untuk berpisah saja karena dia sudah tidak sanggup lagi. Saudara-saudara, sang pelayan itu kemudian berusaha mempertahankan untuk pernikahannya tetap bertahan dan mereka akan membangun kembali supaya lebih baik ke depannya. Tetapi saudara-saudara, sang istri ini sudah tekad. Dia mengatakan, aku ingin bercerai saja. Aku ingin mencari apa yang aku suka. Saudara-saudari, pernikahan yang dibangun 1 dekade itu harus hancur. Seorang pelayan Tuhan itu betul-betul sakit hati. Ia kecewa, ia merasa depresi, saudara-saudara. Bagaimana mungkin aku seorang pelayan Tuhan, aku harus bercerai dengan istriku. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan hanya itu saja. Setelah bercerai dengan dia, sang istri kemudian memilih untuk menikah dengan pria lain. Oh saudara-saudara, sakit hati mendengar kabar itu. Lalu setelah dia menikah, kemudian sang istri ini, mantan istrinya, kemudian harus menerima realitas meninggal dunia, saudara, karena kecelakaan mobil. Itu kemudian menambah lagi luka, duka, sakit hati, depresi yang dialami oleh sang pelayan Tuhan itu.
Saudara-saudari, bagaimana mungkin orang yang selama ini dia cintai harus berpisah dengan dia, lalu orang itu harus memilih menikah dengan orang lain, dan kemudian orang itu kemudian meninggalkan dunia ini. Sakitnya itu banyak sekali, saudara-saudara. Dan di masa antara perceraiannya dan juga masa kematian mantan istrinya itu adalah masa yang penuh dengan tekanan, pergumulan berat, saudara-saudara, nggak mudah. Sebagai seorang pelayan banyak intimidasi, hujatan yang dia terima. Katanya kamu pelayan Tuhan, tapi kok nggak bisa menjaga keluargamu? Kamu pasti bukan suami yang bertanggung jawab. Oh, saudara-saudara, sudah ada di masa-masa yang sulit, dia harus menerima hujatan, intimidasi dari orang-orang di sekitarnya. Itu membuat dia depresi, dia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak punya arah dan tujuan. Memikirkan masa depan, aduh susah sekali rasanya. Bagaimana mungkin aku bisa menata masa depanku? Kayaknya udah hancur berkeping-keping. Saudara-saudari, di titik itu, sang pelayan Tuhan ini berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saudara-saudari, menata masa depan di tengah kondisi sulit, kondisi suram, rasanya susah, saudara-saudara. Enggak mudah, enggak gampang melakukannya. Tidak ada harapan ketika kita melihat realitas kita di sekitar kita, diri kita. Aduh, boro-boro ngomong masa depan, sekarang aja aku enggak tahu harus mau ngapain. Saudara-saudari, mungkin sama halnya dengan kita ketika kita juga berada di titik terendah dalam hidup kita. Titik terkelam dalam hidup kita. Susah sekali buat kita untuk melihat masa depan. Gak gampang, saudara-saudara. Rasanya tidak ada lagi yang bisa ditata deh ya. Gak ada yang bisa direncanakan. Sudah hancur berkeping-keping perasaan ini. Sudah kelam sekali hidup saya. Oh, saudara-saudari, hari ini adalah hari yang mungkin kita katakan masa-masa yang suram itu, masa yang kelam. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara, semua umat manusia merasakan kekelaman, kesuraman yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, bagaimana cara kita bisa bertahan, berjuang, melihat ke depan, menata masa depan di tengah masa-masa kelam dan suram ini? Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah pernah berada di titik terpuruk, terendah dalam hidup mereka. Lalu bagaimana mereka bisa terus berjuang melihat masa depan di titik tersuram itu? Saya mengajak kita untuk membaca, saudara-saudara, di Yesaya pasal 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Mari kita membaca apa yang dialami oleh umat Allah pada waktu itu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara-saudara, ini sebuah gambaran umat Allah pada waktu itu, saudara-saudara. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Ya, saudara-saudara, orang yang lapar, kemudian apabila mereka lapar, mereka gusar. Ini realistis sekali ya. Ketika orang lapar, orang biasanya mudah sekali marah ya, saudara-saudara. Dan bagaimana mereka nggak lapar? Mereka cari makan di mana, saudara-saudara? Ini sebuah gambaran begitu susahnya hidup mereka. Dan kemudian ada yang menarik. Mereka mengutuk rajanya dan Allahnya. Kayaknya lihat pemimpin, gak ada harapan. Lihat Allah, aduh, Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka melihat ke bumi penuh kesesakan, rumit sekali, suram, mengimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara-saudari, umat Allah pada waktu itu, situasi politik waktu itu juga memang tidak baik, saudara-saudara. Pada abad ke-8 sebelum Masehi itu yang terjadi adalah kerajaan itu dikepung. Saudara-saudara, dikepung oleh kerajaan-kerajaan lain.
Hal yang perlu kita ketahui bahwa kerajaan Israel itu, saudara, dibagi dua. Ada yang di utara, ada yang di selatan. Di situ saja sudah masalah, saudara-saudara. Kerajaan Israel itu tidak utuh, di dalamnya perpecahan. Kemudian kerajaan yang tidak utuh itu ada bangsa-bangsa besar lain yang waktu itu mendominasi adalah bangsa Asyur, menyerang, ya saudara-saudara, mengepung mereka. Sehingga kayaknya situasinya waktu itu saudara betul-betul terimpit, sesak rasanya. Lihat ke depan gak ada jalan, lihat kiri gak ada jalan, kanan gak ada jalan, belakang, atas, aduh gak ada jalan sama sekali. Susah sekali hidup dengan kondisi tersesak dan terhimpit itu, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, ini gambarannya seperti ini saudara-saudara. Ketika kita sedang punya banyak masalah, kita melihat diri kita, aduh aku ini udah pengen menyerah deh. Aku hutang banyak, lihat kondisi keluarga kayaknya gak bisa dipertahankan, pekerjaan kok seperti ini, kayaknya udah menyerah dengan diri sendiri, saudara-saudara. Lalu kita melihat dengan orang lain, aduh orang lain juga kita pengen minta bantu, gak ada yang bisa bantu. Malah saya dihakimi, dihujat, aduh susah sekali. Lalu kita melihat ke atas, Tuhan, siapa Tuhan? Dia diam saja di dalam kondisi sulit saya. Begitu sesak, begitu terhimpit, begitu kelamnya yang dialami oleh umat Allah waktu itu. Saudara-saudari, tetapi apa yang Tuhan lakukan? Di tengah kesuraman titik terendah, titik terpuruk itu, kemudian Allah memberikan satu janji kepada mereka. Apa itu saudara-saudara? Mari kita membaca Yesaya pasal 8 ayat 23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Perhatikan kalimat ini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Wow, saudara-saudari. Di tengah kesuraman itu kemudian Tuhan menyatakan janjinya. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Saudara-saudara perhatikan ini. Janji Tuhan bukan tidak pernah ada kesuraman. Bukan itu, saudara. Bukan berarti waktu kita ikut Tuhan, engkau kalau ikut Tuhan tidak pernah sedih, tidak pernah menangis, tidak pernah menderita. Bukan itu. Atau yang Tuhan janjikan, atau yang Tuhan katakan bahwa selamanya kamu akan mengalami kesuraman. Bukan juga itu, saudara-saudara. Tetapi realitasnya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bisa ada di titik kesuraman, ada rentang waktu yang kita akan mengalami kesuraman. Tetapi Tuhan bilang, betul kamu alami kesuraman. Tetapi tidak selamanya ada di dalam kesuraman itu. Wow, ini luar biasa sekali, saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Di kemudian hari akan ada kelepasan, akan ada pemulihan untuk negeri itu. Wow, saudara-saudari. Memang kita bertanya, kapan Tuhan? Kapan kami bisa lepas dari masa-masa COVID yang tidak mengenakan ini? Masa-masa di mana kami harus stres, depresi melihat situasi sekarang ini. Tuhan bilang, saudara-saudara, di kemudian hari. Kapan? Tidak tahu. Tapi Tuhan janji. Dia akan melepaskan kita dari masa-masa kelam dan suram itu. Saudara-saudari, ini indah sekali. Meskipun di tengah situasi suram, kita banyak masalah, kita banyak sekali pergumulan. Tapi ada janji Tuhan. Itu menjadi sebuah pengharapan sukacita sendiri kepada kita. Dan itulah yang menjadi pegangan kita ketika kita mau menata masa depan. Ketika kita mau melihat ke depan. Aku tahu, aku bisa melewati masa-masa suram ini. Aku bisa menjalani masa-masa yang kelam ini. Karena aku tahu janji Tuhan. Ia akan melepaskan aku. Dia sendiri yang mengatakan tidak selamanya akan ada kesuraman di negeri itu. Saudara-saudari,
Maka kita berpegang pada janji Tuhan. Ketika kita mau menata masa depan, ingat ada 2 karakteristik tentang janji Tuhan. Apa saja, saudara? Yang pertama, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca Matius pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama, saudara-saudara, 1, 2, 3. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara-saudari, Naftali, Zebulon, itu tadi yang disebutkan di dalam Yesaya, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudari, Anda tahu apa yang terjadi, bahwa Tuhan berjanji bahwa itu akan kemudian dipulihkan. Dan itu luar biasa, itu digenapi di dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus, saudara-saudara. Bayangkan saja, saudara-saudari, setelah berabad-abad Tuhan ngomong, janjikan hal itu, kemudian digenapi oleh Yesus Kristus. Ini indah sekali, bukan? Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah kalau sudah janji pasti digenapi. Kapan? Tapi kita percaya Tuhan pasti genapi. Itu Tuhan kita, saudara-saudara. Kita manusia kan bisa janji, esok kita bisa lupa. Kita janji hari ini, besok kita mungkin akan melupakan janji itu. Tetapi Tuhan setelah berabad-abad, beratus-ratus tahun, dia tidak lupa dengan janjinya dan dia genapi janji itu. Haleluya, saudara-saudara. Itulah Tuhan kita, pasti menggenapi janjinya. Kalau dia mengatakan tidak selamanya kita ada dalam masa kesuraman, itu pasti dia genapi. Tapi kita percaya kapan waktunya, kita serahkan kepada dia. Saudara-saudari, ada seorang asisten rumah tangga bekerja di sebuah rumah. Dan kemudian ketika dia datang ke rumah itu bekerja, saudara-saudara, majikannya berkata, "Kamu bekerja yang baik, nanti kalau kamu baik bekerjanya, bertanggung jawab, saya akan memberikan kamu hadiah, yaitu tiket ke luar negeri, dan kamu boleh jalan-jalan kemana saja kamu mau, dan aku yang akan membiayainya." Oh, saudara-saudara, janji itu sangat indah dan si pembantu ini begitu senang. Saudara-saudari, kapan dikasih tidak tahu. Tetapi kemudian si pembantu itu, asisten rumah tangga itu bekerja, hari demi hari dia kerjakan, saudara-saudara. Dia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian sang majikan memanggil dia. Dan dia mengatakan, "Ini tiket ke luar negeri buat kamu. Kamu bebas, boleh jalan-jalan kemana saja selama seminggu." Wow, saudara-saudari, yaitu lumayan ya saudara-saudara, seminggu, tetapi dia bilang, "Aku akan biayai apa yang pun yang akan kamu inginkan." Oh, saudara-saudara, dia bilang, "Loh, kok bisa, Pak? Kok Bapak bisa kasih kayak gini?" Terus dia bilang, "Kan dulu saya pernah janji ke kamu. Kalau kamu kerjanya bagus, saya kasih kamu tiket jalan-jalan." Wow, saudara-saudara, dia bilang, "Aku udah lupa loh Pak janji itu, tapi Bapak ingat," gitu. Hebat ya saudara-saudara, kita lupa janji, tapi Tuhan kita nggak pernah lupa dengan janjinya. Saudara-saudari, kemudian si pembantu itu kemudian senang sekali, saudara-saudara, lalu dia berangkat ke luar negeri, lalu dia udah dibelikan hotel dan sebagainya. Ya, perlengkapannya semua lengkap. Dia senang sekali. Kemudian sampai di hotel, saudara-saudara, ada satu pegawai hotel datang dan berkata, "Bu, ada satu hal yang kami ingin beritahukan kepada Ibu, bahwa ada aturan pemerintah kalau sampai di negeri ini, orang-orang yang berada dari luar negeri harus karantina, Bu, selama 2 minggu. Oh, saudara-saudara, hebat ya. Tadi kan liburannya cuma nyatanya seminggu, di karantina jadi 2 minggu, saudara-saudara. Wah, saudara-saudara, itu tentu hanya cerita
guyon saja saudara-saudara. Tetapi intinya begini, ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya saudara-saudara. Saya bisa lupa tapi Tuhan tidak pernah lupa. Maka saudara-saudari, hal yang harusnya kita lakukan saudara, bukanlah menagih-nagih janji Tuhan. Tuhan, kapan Engkau lepaskan aku dari masa suram ini? Bukan itu saudara-saudara. Karena kalau soal janji, Tuhan pasti tepati. Yang kita lakukan harusnya tetap setia menjalankan perintahnya. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu yang harusnya kita kerjakan. Setia kepada Tuhan, belajar firman, berdoa, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi teladan berkat di tengah keluarganya, menjadi orang-orang yang bisa berintegritas. Tuhan inginkan kita seperti itu. Menjadi pekabar-pekabar Injil, Tuhan ingin kita seperti itu. Yang kita lakukan bukanlah menagih-nagih apa yang Tuhan janjikan, karena Tuhan gak pernah lupa. Tapi lakukan aja apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudari, hal yang kedua yang kita harus ketahui tentang janji Tuhan, yaitu janji Tuhan pasti yang terbaik. Di ayat yang kedua, pasal 9 ayat yang kedua, Yesaya, dikatakan seperti ini. Engkau telah melipat gandakan bangsa itu, engkau menambahkan sukacita mereka, mereka akan bergembira di hadapanmu. Seperti kegembiraan pada waktu panen, seperti orang-orang bergirang saat mereka membagi-bagi barang jerahan. Saudara-saudara, kalau di dalam terjemahan baru dikatakan engkau akan membuat mereka bersorak-sorak. Tetapi terjemahan ini sangat tepat ya. Engkau melipat gandakan bangsa itu ya. Engkau membuat mereka besar, engkau membuat mereka lebih bertambah, saudara-saudara. Ini membuat sebuah gambaran yang memang baik sekali, bahwa Tuhan itu akan berjanji untuk membuat mereka semakin lebih baik. Dan yang Tuhan janjikan itu yang terbaik, saudara. Ya, yang terbaik. Tetapi ingat bahwa yang Tuhan janjikan bukan yang terbaik menurutku, tetapi menurutnya. Kalau kita kan mungkin akan berkata, aku ingin kaya Tuhan. Aku ingin jadi orang yang punya banyak harta, punya banyak warisan nanti. Saudara-saudara, tunggu dulu. Yang Tuhan janjikan bukan yang baik menurutku, tetapi menurutnya. Ingat itu. Saudara-saudari, hari ini, di masa ini, kita sedang ada di dalam masa-masa yang suram dan kelam itu. Tidak mudah menjalani masa-masa ini, saudara-saudara. Tidak mudah untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Tetapi di tengah-tengah segala kesusahan, kesulitan yang kita alami, ingat dan percaya pada janji Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman di negeri yang terimpit itu. Di kemudian hari akan digenapi oleh Tuhan untuk melepaskan kita dari segala kesulitan, kekelaman yang kita rasakan saat ini. Saudara-saudari, dan penggenapan itu, saudara-saudara, adalah penggenapan yang kemudian diwujudkan dengan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan gak cuma ngomong waktu dia berjanji, tetapi Yesus lahir itu menjadi bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah bukti Allah kita adalah Allah yang menggenapi janjinya. Dan masa depan Dia akan melepaskan kita dari kesuraman ini. Itu juga pasti Dia genapi. Saudara-saudara, seorang pelayan Tuhan yang saya ceritakan di awal tadi, namanya adalah Ira Stanfield. Di tengah depresi, masa sulit, suram, kelam yang dia rasakan dan dia alami, dia kemudian menulis sebuah lagu, saudara, yang judulnya I Know Who Holds Tomorrow. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Saudara-saudara, setiap kata-kata dari lagu ini begitu sangat indah, saudara-saudara. Sangat indah sekali. Dan biarlah ini menjadi sebuah keyakinan, komitmen kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada janjinya. Mari kita bersama menaikkan pujian ini.
esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah masa kelam, masa suram yang kita alami, tapi kita percaya ada Tuhan yang selalu memegang janjinya. Dia tidak melupakan janjinya. Begitu masa depan ini begitu banyak pertanyaan, tapi kita percaya pada janji Tuhan. Silakan ambil waktumu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Betul ya Tuhan, ada banyak misteri tentang masa depan kami. Ada ketakutan, ada keraguan, ada kekhawatiran. Tapi kami percaya pada janji-Mu. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Dan hari ini firman-Mu menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji akan melepaskan kami di tengah kesuraman ini, memulihkan keadaan kami yang sulit saat ini. Dan kami percaya pada janji itu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang pasti menggenapi janjinya dan pasti memberikan yang terbaik kepada umat-Nya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Engkau terus tolong mampukan mereka di dalam menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh setia kepada Kristus, semakin beriman, semakin berakar hanya di dalam Kristus.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita pada hari ini. Persembahan kita pada hari ini dapat kita transfer melalui rekening gereja yang dapat kita scan barcode di layar kaca Anda. Mari kita naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa segala yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kalau bukan Tuhan yang masih memberikan kami nafas kehidupan, tidak mungkin ya Tuhan kami bisa bekerja, tidak mungkin kami bisa menghasilkan rezeki kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan para majelis yang akan mengelola keuangan ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan persembahan ini sungguh-sungguh boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Matius 11 ayat 28 hingga 30, Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami percaya ya Tuhan, bahwa kuk yang Engkau pasang itu ringan dan enak. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa segala beban berat kami. Beban yang sudah kami pikul selama ini Tuhan, yang kami berjuang seorang diri. Kami sekarang tidak mau lagi ya Tuhan berjuang seorang diri. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau melepaskan segala beban berat kami kepada Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami yang bergumul ya Tuhan, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kami bergumul dengan kesehatan kami. Tuhan, tolong sembuhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami melalui akan pergumulan ini. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi kesehatan kami ini, kami menyadari bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Ada di antara kami Tuhan yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kami bergumul dengan masalah ekonomi ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh keluar dari masalah ekonomi ini. Engkau Allah sumber kehidupan kami, Engkau Allah sumber pemelihara kami ya Tuhan. Engkau tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan bangsa negara kami ini juga kami serahkan kepada Tuhan. Bangsa negara kami ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan akan kesehatan negara ini, seluruh warga Indonesia ya Tuhan. Masalah politik ya Tuhan, ekonomi Indonesia, kami sungguh serahkan kepada Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang bisa menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah bangsa Indonesia, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita bersama-sama bisa memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Di tahun baru ini saya mengajak setiap kita untuk memikirkan kembali hal yang paling basic dalam kehidupan seorang Kristen. Apa itu? Doa, saudara-saudara. Doa itu sebagai kebutuhan utama kita sebagai orang-orang Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengajak setiap kita untuk bisa hadir ikut serta di dalam persekutuan doa yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Sediakan waktu 1 jam untuk sama-sama berdoa, sama-sama kita saling mendoakan. Dan di hari Rabu tanggal 6 Desember ini, temanya menjadi sangat penting sekali, saudara-saudara, itu doa sebagai kebutuhan utama, akan dilayani oleh Guru Injil Eren Yuandi. Mari kita sama-sama hadir. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suka
Mari kita bersama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, kasih yang Ia nyatakan di dalam diri anaknya Yesus Kristus, dan kasih di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saya dan jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.